Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dewan Hakim yang kami hormati, segenap mustami'in dan mustami'at yang berbahagia. Muhammad Al-Ghazali, seorang cendekiawan berkebangsaan Mesir, dalam karyanya Ma'allah menuliskan tugas manusia di dunia sebagai juru dakwah, yakni menyampaikan nilai-nilai Qur'ani, mengintegrasikannya dengan isu-isu masa kini dan menjaga autentitasnya sehingga selalu lestari dan tak tercemari bagaikan cahaya lilin di tengah kegelapan yang menyinari arah para pejalan kaki. Namun dewasa ini perkembangan teknologi yang menjadi barometer kehidupan dalam segala sisi, mendorong maraknya manipulasi, anomali, bahkan distorsi yang sering dinormalisasi oleh sekelompok insan yang gencar menjajah dengan westernisasi, menurunkan standar literasi Islami dan merusak integritas seorang dai. Mengapa demikian hadirin? Sebab terobsesi ribuan like, padahal dirinya lemah insight. Terobsesi jutaan viewers, padahal disuruh research mindless. Terobsesi miliaran followers, padahal koleksi buku saja effortless. Oleh karenanya, melihat betapa pentingnya melahirkan bibit insan kamilah, mengedepankan prinsip li'ila'i kalimatillah dan tidak goyah oleh laumatalla'im manusia, maka pada kesempatan kali ini, dengan perantara layar kaca media teknologi, izinkan kami delegasi Pondok Pesantren Al-Inayah menyampaikan syarahan yang berjudul Menjaga Kalam Ilahi di Tengah Arus Teknologi. Sebagai landasan, marilah kita dengar bersama lantunan kalam ilahi surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fasiqum binaba'in fatabbayyanu
Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwa At-Tafasir menuturkan bahwa nama lain surah Al-Hujurat adalah surah akhlak wal adab, sebab kandungan ayat-ayatnya berisi petunjuk bagaimana manusia berakhlak sempurna. Kesempurnaan akhlak di antaranya dapat dicapai melalui kewajiban atas memeriksa kebenaran kepada segala bentuk informasi yang sampai kepada diri manusia, terlebih informasi yang bersifat penting, bermuatan ilmu, dan menimbulkan prasangka. Sebagaimana uraian secara bahasa kata An-Naba dalam tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dengan demikian, jika menelisik lebih dalam kewajiban menyingkap kebenaran atas informasi yang kita dapatkan adalah nilai moral kehidupan. Melalui keabsahan informasi, manusia menambah kualitas wawasan. Melalui keabsahan informasi, manusia mengedepankan kemaslahatan. Melalui keabsahan informasi, manusia terselamatkan dari tipu daya setan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Atasbutu minallah wal ajalatum minasyaiton." Hati-hati itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Hadirin rahimakumullah,
bentuk sikap hati-hati selain diterapkan dalam memeriksa akurasi muatan, juga harus terrealisasi dalam memeriksa integritas informan, sebagaimana kata fasik yang disebutkan pada ayat 6 surah Al-Hujurat berbentuk sirat isim fa'il yang mengarah kepada sifat pelaku pembawa berita dan disebutkan lebih dahulu dari kata naba. Uraian lafaz demikian menunjukkan urgensi menggali integritas informan tidak boleh terabaikan. Kita tidak boleh lengah dan menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan, lalu menyebarkan hanya demi panggung ketenaran. Jika dulu idolanya Al-Khwarizmi, lantas mengapa sekarang yang penting berpeci? Jika dulu idolanya Ibnu Taimiyah, lantas mengapa sekarang yang penting berjubah? Jika dulu idolanya Ibnu Sina, lantas mengapa sekarang yang penting panjang jenggotnya, mirisnya, yang penting rupawan wajahnya. Dalam hal mengulik integritas informan, kita telah diberi fakta sejarah munculnya ilmu jarah wa ta'dil pada abad ketiga Hijriah yang bertujuan mengulik integritas perawi hadis sebagai solusi menanggulangi maraknya hadis-hadis palsu yang dijadikan alat kepentingan. Oleh karenanya, pada masa kini, jika media teknologi dijadikan alat kepentingan, maka kita harus menelisik siapakah orang-orang di balik liputan. karena tidak semua siaran maupun tulisan lahir dari niat kebaikan. Terkadang terselip hegemoni kekuasaan untuk menggiring arah pemikiran. Seperti berita fenomenal terbaru yang muncul dari TV nasional Trans 7 menyuguhkan tayangan yang melayangkan kritik terhadap budaya suatu golongan. Dibarut layaknya hiburan, namun muatan materinya penuh dengan penistaan. Mirisnya, media tersebut ternyata lebih dulu gencar mengagungkan budaya hijrah golongan seberang. Entah siapakah yang diuntungkan. Namun perbuatan penistaan tidak patut dibenarkan sebab menimbulkan pandangan negatif dan melunturkan kepercayaan. Berkaitan dengan hal ini, Muhammad Al-Ghazali menghadapi situasi serupa ketika lingkungannya jauh dari nilai-nilai Qur'ani. Dalam kitabnya, ia menuliskan setiap muslim selayaknya memiliki 5 pilar sebagai integritas diri yang dapat kita jadikan tolak ukur sumber informasi dan solusi maraknya distorsi. Pertama, mempelajari dan mengajarkan agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, menguasai bahasa Arab sebagai media memahami sumber hukum agama. Ketiga, memperluas pengetahuan madhab-madhab keagamaan agar tidak mudah menistakan. Keempat, melestarikan pembelajaran tasawuf agar terhindar dari penyimpangan moral. Terakhir, Menjaga amar ma'ruf nahi mungkar agar tidak menjadikan suatu kaum semakin ingkar. 5 pilar solusi tersebut wujud kehati-hatian manusia yang diutus sebagai khalifah di dunia. Sebab dunia adalah penentu nasib manusia di akhirat. Maka segala hal yang dilakukan manusia di dunia adalah bekal. Dan sejatinya sebagai makhluk hidup yang berakal, manusia sibuk memperbanyak amal daripada bertindak immoral.
Oleh karenanya dapat kami simpulkan uraian syarah Al-Quran dalam menjaga kalam ilahi di tengah arus teknologi, yakni memeriksa kebenaran informasi sebelum disebarluaskan Dari segi materi maupun pemberi informasi adalah bentuk tanggung jawab setiap insan. Begitu pula menjauhkan diri dari segala bentuk kepentingan adalah langkah bijak terhindar dari tipu daya setan serta menyembunyikan kebenaran ajaran demi panggung ketenaran adalah bentuk tindakan kejahatan. Hadirin rahimakumullah, sebelum kami menutup syarah Al-Quran, kami mengajak hadirin sekalian melantunkan doa melalui sebuah syair yang diciptakan oleh Maher Zain yang berbunyi: As'id bihi kulubana Waghfir bihi dunubana washrah bihi sudurana ya Rabbana Rabbana adhib bihi ahzanana farrij bihi humumana waj'alhu syahidan lana ya Rabbana Rabbana. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan berupa kata maupun tindakan, kami memohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.